gugatan cerai Lisa Adriani dengan Hanus Daud seperti apa sih Pak? Rumornya mungkin sudah masuk gugatan cerainya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, apakah benar Pak? Begini ya, sebelum saya menjawab, saya jelaskan dulu supaya saudara-saudara paham bahwa tentang informasi ya, informasi di pengadilan itu ada aturannya. Jadi pertanyaan mana yang mesti kami jawab dan pertanyaan mana yang tidak harus kami jawab. Jadi mengenai standar pelayanan informasi publik itu di pengadilan diatur oleh namanya SK, Surat Keputusan KMA, Ketua Mahkamah Agung. Itu nomor 2 ya, strip 144 KMA SK 8 Romawi 2022, yaitu tentang standar pelayanan informasi publik di pengadilan. Nah, jadi ada pertanyaan-pertanyaan, bahkan permintaan-permintaan yang wajib kita memenuhinya. Di antaranya misalnya ya, informasi tentang register. Saudara boleh tanya, boleh saudara selidiki register. Nah, kemudian tentang juga data statistik perkara. Data statistik perkara ini ada perkaranya, ada berapa gugatan, ada berapa permohonan, ya. Kemudian tentang jenis perkara juga ada gugatan, permohonan, gugat cerai, kemudian juga gugat talak namanya ya, cerai talak. Nah, kemudian ada tahapan persidangan misalnya, ya, proses penanganan perkara boleh saudara tanya, termasuk pertanyaan yang itu tadi akan saya jawab. Nah, jadi ini terbuka, boleh, ya, boleh kami jawab. Yang tidak boleh itu, yang disebut pengadilan agama tertutup itu proses persidangannya, itu tidak boleh, ya. Jadi nggak semua di pengadilan agama itu tertutup. Bahkan kalau ada yang nanya seperti tadi itu, ya, wajib kami memberikan informasi, gitu. Jadi begitulah. Ya, jadi ada yang mana bisa kami jawab, ada yang tidak. Tentang misalnya tentang alasan-alasan gugatan apa, itu nggak mungkin kami jawab, karena itu ranahnya majelis hakim. Tapi yang lain-lain bisa kami jawab. Begitu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, terkait informasi itu Pak gimana Pak? Informasi apa? Jawab, tanya yang tadi apa? Yang tadi pertanyaan. Sudah masuk Gugatan dari Raisa Andriani. Gugatan perceraian pasangan Raisa Andriani dengan Hanus Daud. Apa betul ada? Yang nama yang tadi saudara sebut itu, saya tidak sebut namanya, memang itu sudah ada masuk daftarnya itu tanggal 22 kemarin ya, 22 bulan Oktober 2025. Itu perkaranya sudah didaftar, ada di register kami, ya. Kalau nama-nama itu yang saudara atau pihak-pihak itu yang saudara sebutkan. Kemudian sidang pertama nanti itu tanggal 3 November. Tanggal 3 November 2025. Jadi gugatannya cerai talak, gugat cerai atau talak cerai Pak? Gugat cerai. Oh, berarti pihak perempuan yang mengajukan Pak ya? Iya, betul. Diajukan oleh kuasa hukum atau secara online atau bagaimana? Untuk era sekarang pengadilan itu pendaftaran semua melalui online, namanya e-court, electronic court pengadilan, ya, diajukan oleh kuasa hukum. Kuasa hukum yang mengajukan Kuasa Pak ya? hukum yang mengajukan, ya. Baik Pak, boleh dijelaskan secara prosedur setelah pendaftaran itu akan seperti apa di proses di pengadilan agama Pak? Ya. Prosedurnya saja Pak. Pertanyaan saya pasti boleh dijawab nih Pak. Ya, boleh. Kalau itu boleh. Itu karena tahapan. Iya betul Pak. Tahapan boleh, ya. Nah, jadi ketika setelah mendaftar, para pihak ini akan dipanggil. Ditetapkan majelisnya siapa oleh ketua, kemudian majelis itu ketuanya akan membuat penetapan namanya, penetapan hari sidang atau PHS. Nah, kemudian keduanya akan dipanggil. Jika kedua pihak hadir, tahapan pertama adalah perdamaian atau mediasi. Nah, itu diatur oleh Perma nomor 1 tahun 2016, mediasi dulu. Kalau seandainya hanya salah satu pihak yang datang, maka untuk kedua kalinya pihak yang tidak datang akan dipanggil. Gitu.
penggugat hanya menggugat cerai atau ada gugatan lainnya? Itu nggak tahu. Yang jelas gugatan itu gugatan cerai, gugat cerai, bukan cerai talak. Gugat cerai. Gugat cerai. Isinya saya tidak tahu, kan saya tengah buka. Nah, gitu. Mungkin termasuk salah satunya juga diputuskan secara first take. Secara first take itu bisa terjadi kalau apa Pak? Boleh dijelaskan Pak? Oh iya, jadi first take itu ya apabila si tergugat tidak datang biasanya 2 kali. Ya. Sebenarnya bisa 1 kali, itu diatur oleh hukum acara namanya HIR pasal 125 1 kali. Tapi pasal 126-nya dapat dipanggil sekali lagi. Jadi kalau 2 kali tergugat tidak datang, biasanya itu langsung pembuktian. Penggugat dan tergugat sendiri masih berada dalam alamat yang sama. Nah, itu yang jelas begini. Jadi gugatan perceraian, baik itu gugat cerai maupun cerai talak, itu diajukan di tempat istri tinggal, domisili. Jadi pengadilan agama yang mewilayahi tempat domisili istri. Nah gitu. Istri di mana tinggal yang saudara tanyakan ini, kita tidak kasih tahu. Ya bisa jadi salah orang kan, bisa jadi aja salah. Ya, salah artinya digugat di tempat suami, gitu. Karena memang ada. Ya, yang seperti itu, misalnya istri tiba-tiba kabur tanpa izin suami, itu bisa digugat tempat suami. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Cukup. Pak. Baik, terima kasih.